Metabolisme adalah reaksi atau perubahan kimia yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat di dalam tubuh makhluk hidup. Karbohidrat adalah salah satu biomolekul sumber energi yang utama. Karbohidrat diserap dari saluran pencernaan dalam bentuk monosakarida, terutama sebagai glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Senyawa-senyawa monosakarida tersebut sebagian akan langsung digunakan oleh sel sebagai sumber energi. Diproses dalam glikolisis dan pirufat, lalu diubah menjadi asetil CoA melalui reaksi dekarboksilasi oksidatif dan deoksidasi sempurna dalam siklus Krebs menjadi CO2 dan menghasilkan banyak energi. Lintasan metabolisme dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, lintasan anabolik atau penyatuan atau pembentukan. Lintasan ini merupakan lintasan yang digunakan pada sintesis senyawa berbentuk struktur dan mesin tubuh. Salah satu contoh dari kategori ini adalah sintesis protein. Yang kedua adalah lintasan katabolik atau pemecahan. Lintasan ini mengikuti berbagai proses oksidasi yang melepaskan energi bebas, biasanya dalam bentuk fosfat energi tinggi atau unsur ekuivalen reduksi seperti rantai respirasi dan fosforilasi oksidatif. Yang ketiga adalah lintasan amfibolik atau persimpangan. Lintasan ini memiliki lebih dari satu fungsi dan terdapat pada persimpangan metabolisme sehingga bekerja sebagai penghubung antar lintasan anabolik dan lintasan katabolik. Contoh dari lintasan ini adalah siklus asam sitrat. Glikolisis. Glikolisis merupakan jalur utama metabolisme glukosa agar terbentuk asam pirufat dan selanjutnya asetil CoA untuk dioksidasi dalam siklus Krebs. Tahap-tahapan dalam lintasan glikolisis. Yang pertama, glukosa. Glukosa masuk lintasan glikolisis melalui fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat dengan dikatalisir oleh enzim heksokinase atau glukokinase pada sel parenkim hati dan sel pulau Langerhans pankreas. Yang kedua, glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan bantuan enzim fosfoheksosa isomerase dalam reaksi isomerasi aldosa ketosa. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bisfosfat dengan bantuan enzim frofofruktokitase. Selanjutnya yang keempat, fruktosa 1,6 bifosfat dipecah menjadi 2 senyawa triosa fosfat yaitu gliseraldehid 3-fosfat dan dihidroksi aseton fosfat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim aldolase. Yang kelima, gliseraldehid 3-fosfat dapat berubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dan sebaliknya. Reaksi bolak-balik ini mendapatkan katalisator enzim fosfotirosa isomerase. Yang keenam, glikolisis berlangsung melalui oksidasi gliseraldehid 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfogliserat. Yang ketujuh, energi yang dihasilkan dalam proses oksidasi disimpan melalui pembentukan ikatan sulfur berenergi tinggi. Setelah fosfolisis, sebuah gugus fungsi berenergi tinggi dalam posisi senyawa 1,3 bifosfogliserat. Yang ke-8, 3-fosfogliserat diubah menjadi 2-fosfogliserat dengan katalisir oleh enzim fosfogliserat mutase. Senyawa 2,3 bifosfogliserat merupakan intermediate dalam reaksi ini. 3-fosfogliserat diubah menjadi fosfogliserat serat. Yang ke-9, 2-fosfogliserat diubah menjadi bisphenol pirufat atau PEP dengan bantuan enzim enolase. Suatu unsur yang dapat digunakan jika glikolisis di dalam darah perlu dicegah sebelum kadar glukosa
darah diperiksa. Yang ke-10, fosfat berenergi tinggi PEP dipindahkan pada ADP oleh enzim pirufat kinase sehingga menghasilkan ATP. Enol pirufat yang terbentuk dalam reaksi ini mengalami konversi spontan menjadi ketopirufat. Yang ke-11, jika keadaan bersifat anaerob atau tak tersedia oksigen, reaksi NADH melalui pemindahan sejumlah unsur ekuivalen pereduksi akan dicegah. Pirufat akan direduksi oleh NADH menjadi lekat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim lekat dehidrogenase. Proses glikogenesis di dalam tubuh adalah sebagai berikut. Fosforilasi glukosa oleh ATP menjadi glukosa 6-fosfat, dikatalisis oleh enzim glukokinase atau heksokinase. Berikutnya, glukosa 6-fosfat mengalami reaksi isomerasi menjadi glukosa 1-fosfat, dikatalisis oleh enzim fosfoglukomutase. Glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat atau UDP menjadi uridyl difosfat glukosa atau UDP glukosa, dikatalisis oleh enzim glukosa 1-fosfat uridyl transferase. UDP glukosa kemudian akan diikat pada rantai glikogen yang sudah ada, dikatalisis oleh enzim glikogen sintase. Dalam proses ini, atom C pertama dari UDP glukosa diikatkan ke atom C keempat yang ada pada rantai glikogen primer dan membentuk ikatan alfa 1-4 glikosidik. Berikutnya, enzim pembentuk cabang atau branching enzim akan memindahkan kurang lebih 6 residu glukosa pada salah satu residu glukosa yang ada pada glikogen primer untuk membentuk titik cabang. 6 residu glukosa tersebut akan diikatkan pada atom C nomor 6 pada molekul glikogen primer. Penambahan glukosa terus berlangsung pada kedua cabang hingga semakin panjang dan akan terbentuk banyak cabang baru di berbagai lokasi. Glikogenesis akan berakhir apabila gula dalam darah telah mencapai kadar yang normal. Proses glikogenolisis yang terjadi di dalam sel adalah sebagai berikut. 1. Enzim glikogen fosforilase akan menambahkan fosfat anorganik dan membebaskan glukosa dalam bentuk glukosa 1-fosfat. Pemecahan ini akan terus berlangsung hingga tersisa kurang lebih 4 residu glukosa dari titik cabang. Yang kedua, enzim transferase akan memindahkan 3 residu glukosa menuju ujung cabang yang lain. Proses ini akan menyisakan 1 residu glukosa pada titik cabang yang terikat dengan ikatan alfa 1,6 glikosidik. Berikutnya yang ketiga, enzim pemecah cabang atau alfa 1,6 glukosidase akan membebaskan glukosa pada titik cabang dan melepaskannya dalam bentuk glukosa. Yang terakhir, proses glikogenolisis berakhir pada tahapan di atas. Namun, hasil pemecahan glikogen yang berupa glukosa 1-fosfat akan mengalami proses lebih lanjut agar dapat berubah menjadi glukosa.